Bayangkan ini bro, Jepang Agustus 1945. Dua kota utama luluh lantak rata dengan tanah karena bom atom. Infrastruktur hancur total, jutaan nyawa melayang, dan militer yang selama ini dibanggakan bertekuk lutut tanpa syarat. Ratusan ribu pria kembali ke rumah mereka yang kini hanya berupa abu, kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, dan harus menghadapi kenyataan bahwa kekaisaran mereka telah runtuh. Ini adalah definisi sebenarnya dari titik nadir, sebuah kondisi rock bottom, di mana harapan rasanya sudah tidak punya tempat lagi. Tapi coba lo lihat Jepang hari ini. Mereka adalah salah satu raksasa ekonomi dunia, pelopor teknologi modern, dan raksasa budaya yang pengaruhnya terasa di seluruh penjuru bumi. Lompatan dari negara yang nyaris terhapus dari peta menjadi superpower ini bukanlah keajaiban atau sekadar keberuntungan. Ada sistem, pola pikir, dan kerja keras berdarah-darah yang mereka bangun dari nol. Kalau saat ini lo merasa hidup lo berantakan, bisnis lo hancur, ditinggalkan orang yang lo sayang, atau sekadar merasa tertinggal jauh dari teman-teman lo, sejarah Jepang ini adalah cetak biru yang sempurna buat lo pelajari. Dari abu kehancuran itu, ada 6 prinsip utama yang mereka pakai, dan ini adalah fondasi yang sama, persis yang bisa lo aplikasikan ke diri lo sendiri hari ini juga untuk bangkit dan mendominasi hidup lo kembali. Poin pertama yang mereka lakukan dan harus lo tiru adalah penerimaan total terhadap realitas tanpa membuat alasan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito berpidato di radio, meminta rakyatnya untuk menanggung apa yang tidak bisa ditanggung dan menoleransi apa yang tidak bisa ditoleransi. Mereka tidak menyalahkan keadaan, tidak membuang waktu mengutuk Amerika, dan tidak terjebak dalam playing victim. Mereka menerima bahwa mereka kalah mutlak, dan dari titik nol itulah mereka mulai menyusun bata pertama. Dalam self-improvement bro, langkah pertama untuk keluar dari lumpur adalah berhenti mencari kambing hitam. Selama lo masih menyalahkan ekonomi, menyalahkan bos lo, menyalahkan orang tua, atau menyalahkan mantan lo atas keterpurukan yang lo alami, lo nggak akan pernah bisa maju. Tatap cermin, telan ego lo, dan akui bahwa hidup lo saat ini adalah tanggung jawab lo sepenuhnya. Penerimaan yang brutal ini bukan berarti lo lemah, tapi justru melepaskan beban emosional yang selama ini menahan lo untuk mengambil tindakan nyata. Setelah menerima keadaan, poin kedua adalah mengeksekusi fokus yang sangat brutal yang dalam sejarah Jepang dikenal sebagai doktrin Yoshida. Perdana Menteri Shigeru Yoshida membuat keputusan strategis. Jepang menyerahkan urusan pertahanan militer kepada Amerika Serikat dan memfokuskan 100% energi, dana, serta sumber daya manusia mereka murni untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka mengorbankan hal-hal lain demi satu tujuan besar. Apa doktrin Yoshida dalam hidup lo bro? Kalau lo sedang berada di bawah, lo nggak bisa memperbaiki kehidupan sosial, percintaan, hobi, dan finansial lo secara bersamaan. Lo harus berani memotong hal-hal yang nggak esensial. Kurangi waktu nongkrong yang nggak ada ujungnya, berhenti mengejar validasi di media sosial, dan puasa dari drama percintaan yang menguras energi. Pilih satu tujuan utama, misalnya membangun high income skill, menyelesaikan pendidikan, atau membesarkan bisnis lo, dan arahkan seluruh peluru yang lo punya ke sana. Fokus yang ekstrim membutuhkan pengorbanan, tapi itulah harga mutlak untuk sebuah kebangkitan. Tapi fokus sendirian rawan membuat lo kehabisan bensin, dan disinilah poin ketiga masuk. Kekuatan komunitas dan kolaborasi yang di Jepang diwujudkan dalam sistem keiretsu. Setelah perang, perusahaan-perusahaan Jepang tidak saling bunuh dalam kompetisi buta. Mereka membentuk keiretsu, yaitu aliansi bisnis dan jaringan yang saling memiliki saham, saling meminjamkan modal, dan saling melindungi dari krisis. Ada sinergi luar biasa, di mana kesuksesan satu pihak akan mengangkat pihak lainnya. Untuk lo, ini bicara tentang lingkungan dan siapa yang ada di lingkaran terdekat lo. Lo nggak bisa sukses kalau lo masih dikelilingi orang-orang dengan crab mentality yang selalu menarik lo turun saat lo mulai mendaki. Carilah keiretsu lo sendiri. Temukan mentor, bergabunglah dengan komunitas pria-pria yang punya ambisi sama, atau bentuk lingkaran kecil yang isinya adalah orang-orang yang memaksa lo untuk naik level. Dukungan dari lingkaran yang tepat akan menjadi jaring pengaman saat lo jatuh dan menjadi mesin pendorong saat lo mulai melesat. Ketika fondasinya sudah solid, Jepang menerapkan poin keempat yang mungkin paling legendaris
dan mengubah wajah dunia, yaitu Kaizen, atau perbaikan terus-menerus. Bukannya mencari solusi instan untuk langsung kaya, mereka mengadopsi filosofi untuk memperbaiki proses sedikit demi sedikit, setiap hari. Di pabrik-pabrik seperti Toyota, setiap karyawan dari level bawah sampai manajer didorong untuk mencari cara membuat pekerjaan hari ini 1% lebih efisien daripada kemarin. Bro, lo harus membunuh ekspektasi tentang kesuksesan semalam. Self-improvement sejati bukanlah tentang motivasi meledak-ledak yang hanya bertahan 3 hari, melainkan tentang konsistensi yang membosankan. Terapkan Kaizen dalam keseharian lo. Kalau lo mau sehat, jangan langsung paksa angkat beban berat selama 3 jam lalu, besoknya tumbang. Mulailah dengan push-up rutin setiap pagi dan tambah 1 repetisi esok harinya. Kalau lo mau pintar, konsisten baca 5 halaman buku setiap malam. Kemenangan besar adalah hasil dari akumulasi ribuan kemenangan kecil yang lo lakukan secara senyap setiap harinya. Hasil dari filosofi Kaizen ini secara alami membawa Jepang ke poin kelima. Pergeseran obsesi dari barang murah menjadi kualitas tingkat tinggi. Dulu, di tahun 50-an, label Made in Japan identik dengan barang murahan dan mainan plastik berkualitas rendah. Tapi, mereka tidak terima dengan label itu. Melalui ahli kualitas, seperti W. Edwards Deming, mereka merevolusi standar mereka sampai akhirnya merek-merek seperti Sony, Honda, dan Toyota menjadi standar emas keandalan di seluruh dunia. Kalau dikonversikan ke hidup lo, ini berarti lo harus berhenti melakukan pekerjaan setengah matang. Berhenti menjadi pria dengan kualitas mediocre yang gampang tergantikan. Kalau lo bekerja, berikan hasil yang melampaui ekspektasi bos atau klien lo. Kalau lo punya produk, buat produk itu begitu bagus sampai orang merasa bersalah kalau tidak membelinya. Tingkatkan value diri lo dengan mempelajari skill yang sulit dan langka. Ketika kualitas diri lo tinggi, rasa hormat, uang dan peluang akan datang dengan sendirinya mengejar lo, bukan sebaliknya. Terakhir, poin keenam yang membuat Jepang tidak tergoyahkan adalah kemampuan mereka untuk melesat ke masa depan tanpa pernah kehilangan jati diri dan akar budaya mereka. Di satu sisi, mereka membangun kereta peluru Shinkansen, merajai industri robotik, dan menciptakan teknologi mutakhir. Namun di sisi lain, masyarakatnya tetap menjaga nilai-nilai Bushido, etika menghormati orang tua, disiplin yang ketat, dan adab yang luar biasa tinggi. Mereka memodernisasi negaranya, tapi menolak untuk kebarat-baratan secara total. Pelajarannya buat lo sangat dalam, bro. Seiring lo mulai bangkit, menghasilkan lebih banyak uang, dan meraih status yang lebih tinggi, jangan pernah lupakan akar dan prinsip lo. Jangan sampai kesuksesan mengubah lo menjadi pria arogan yang lupa dari mana dia berasal. Tetaplah rendah hati, tepati janji lo, jaga integritas lo, dan selalu lindungi orang-orang yang ada di samping lo saat lo masih berada di bawah. Kemajuan teknologi dan materi harus diimbangi dengan kedalaman karakter dan spiritualitas. Sekarang, mari kita ubah semua sejarah dan filosofi ini menjadi daftar aksi yang mengalir tanpa henti untuk keseharian lo. Mulai besok pagi saat lo membuka mata, hal pertama yang harus lo lakukan adalah berhenti mengeluh tentang betapa sulitnya hidup. Lalu tatap cermin dan katakan pada diri lo sendiri bahwa dari detik ini, semua kekacauan ini adalah tanggung jawab lo untuk dibereskan. Setelah lo mandi air dingin untuk mereset sistem saraf lo, duduklah dan tentukan satu goal terbesar lo bulan ini. Singkirkan semua distraksi, unfollow akun-akun yang bikin lo merasa insecure, dan fokuskan sisa hari lo hanya untuk hal yang membawa lo lebih dekat ke tujuan itu. Di tengah hari, saat lo bekerja, amati siapa saja orang-orang di sekitar lo. Mulai batasi waktu dengan mereka yang hanya membicarakan orang lain, dan mulailah berjejaring atau mengirim pesan kepada orang-orang yang bisa menjadi mentor atau rekan yang menantang akal pikiran lo. Saat sore tiba, terapkan prinsip Kaizen dengan tidak sekadar bekerja keras, tapi mencari cara bagaimana lo bisa menyelesaikan tugas lo sedikit lebih cepat, sedikit lebih rapi, dan jauh lebih berkualitas dari kemarin. Menolak keras untuk mengirimkan pekerjaan yang setengah jadi. Ketika malam menjelang dan lo merebahkan diri di kasur, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur, mempertahankan kerendahan hati lo, dan mengingatkan diri bahwa pria sejati tidak dinilai dari seberapa sering dia jatuh, melainkan dari seberapa terhormat dia bangkit
dan memperbaiki kualitas dirinya di tengah dunia yang terus berubah. Kalau lo butuh panduan lebih dalam yang merangkum semua langkah teknis dan mentalitas untuk berputar arah 180 derajat ini, gue sangat menyarankan lo untuk baca e-book gue yang berjudul Berubah. Cek langsung linknya di kolom komentar di bawah. Lo bisa download sekarang juga dan sistemnya boleh bayar semampunya aja, karena gue mau ilmu ini bisa dijangkau oleh siapapun dari kalian yang benar-benar haus akan perubahan. Salam My Video Man, semangat bro.